Sapaan Gembala GKI, Rabu 10 April 2024. Tuhan itu baik. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Engkau kiranya menolong kami melalui Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami memahaminya, maksud dari kehendak-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita semakin hidup dengan penuh pengharapan, tidak hilang kepercayaan diri, tidak hilang semangat, tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak menyerah pada keputusasaan. Sebab Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Kitab Ratapan menjelaskan tentang duka cita Yehuda karena kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, pada tahun 586 sebelum Masehi. Kedukaan yang dialami orang Yehuda ditimbulkan oleh kematian orang yang dicintai akibat serangan pasukan Babilonia, kehilangan sesuatu yang berharga, hilang harta dan rumah, Bait Allah hancur, Yerusalem kota pusat ekonomi hancur, kehilangan pekerjaan dan menjadi budak. Reaksi orang terhadap kematian atau kehilangan itu tidak ada yang sama. Ada yang pasif, menyerah karena kematian atau kehilangan. Mereka lihat sebagai kejadian yang dikehendaki Tuhan. Ada yang agresif, mengeluh, memberontak, memprotes karena tidak dapat menerima kematian atau kehilangan. Dan ada pula yang depresif, tertekan karena tidak mampu menanggung beban penderitaan karena kematian atau kehilangan. JL.CH Abineno, Pelayanan Pastoral kepada Orang yang Berduka, PPK Gunung Mulia 1991. Kedukaan, kehilangan yang dialami dianggap sebagai kerugian yang menimbulkan penderitaan dan tidak segera dapat diselesaikan. Kedukaan adalah suatu proses. Kedukaan bukan saja membutuhkan waktu, tetapi juga aktivitas. Orang yang menanggung kedukaan tidak dapat begitu saja menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kalau ia tidak menyadari situasi baru itu, ia harus aktif melakukan sesuatu dan berusaha untuk mencerna kehilangan itu. Ia harus turut bekerja dalam proses kedukaannya, sehingga ia akhirnya dapat menerima situasi baru tanpa orang yang ia cintai dan tanpa sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Kita belajar dari kitab Ratapan ini bagaimana dalam pergumulan dan penderitaan hidup yang berat kita tetap dikuatkan, dihiburkan dengan pengharapan pada Tuhan. Orang yang berada dalam kepedihan dan tantangan hidup bisa menuju kedua arah yang berbeda. Ia bisa menyerah pada keputusasaan dan menempuh jalan hidup yang gelap, atau ia bisa berpegang teguh pada pengharapan dalam Yesus Kristus. Yeremia menghadapi pilihan ini ketika dia melihat orang-orang Yehuda menghadapi penderitaan berat akibat dosa ketidaksetiaan pada Tuhan, yaitu menyembah berhala. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26 menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga dapat menemukan harapan ketika kita menghadapi tantangan dalam penderitaan hidup. Yeremia ketika menghadapi masa-masa kelam, ia menemukan harapan pada Tuhan yang baik, Tuhan dengan kesetiaan yang sangat besar dan tidak pernah berubah. Kebenaran ini
merupakan sumber penghiburan dan pengharapan bagi kita di tengah kehidupan kita yang terus berubah. Yeremia menemukan harapan besar dalam kesedihan dan tragedi karena Tuhan mengasihi dia dan umat. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan selalu segar dan baru setiap hari. Dan itulah yang kita perlukan untuk memiliki harapan ketika menghadapi tantangan hidup. Yeremia menaruh harapan dan imannya kepada Tuhan, bukan pada keadaannya. Hanya Tuhan yang layak menerima harapan kita, dan hanya Dia yang dapat menguatkan kita saat kita menghadapi masa-masa sulit dan penuh gejolak. Saat kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka Tuhan itu sangat baik kepada kita. Kita menantikan Tuhan dengan tenang, karena Tuhan menyelamatkan dan melepaskan kita dari tantangan. Tuhan begitu baik kepada kita saat kita menantikan Dia. Kita memikirkan tentang kekuatan dan kenyamanan yang Dia berikan kepada kita. Kita memikirkan bagaimana Dia menutupi hati kita dengan damai sejahtera-Nya ketika kita menyerahkan kekhawatiran dan keprihatinan kita kepadanya dalam doa. Kita memuji Tuhan karena Dia begitu baik dan murah hati kepada kita sepanjang hidup saat kita mempercayakan masalah dan rasa sakit kita kepadanya. Kita dipanggil untuk menghadapi tantangan dan penderitaan hidup dengan cara Tuhan yang telah memberi firman-Nya dan memberi Roh-Nya untuk membantu kita berpegang teguh padanya dalam iman dan menemukan harapan besar di dalam Dia, apapun yang kita hadapi. Mari kita berpegang teguh pada Tuhan kita yang menyelamatkan, pengasih, penyayang, dan baik. Mari kita mengingat Dia dan berpegang teguh padanya dalam iman dan menemukan harapan dalam Allah yang tinggal di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami hidup dengan penuh pengharapan, tidak hilang kepercayaan diri, tidak hilang semangat, tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak menyerah pada keputusasaan. Sebab Tuhan itu baik bagi kami yang berharap kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.